Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dawai kehidupan kamu di bulan Februari 2024. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Scorpio. Dawai kehidupan kamu di bulan Februari 2024. Seperti apakah yang terbaca? Kita akan coba lihat. Scorpio. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, aku lihat di sini di bulan Februari, a chance for the better butterfly. Wow, luar biasa ya Scorpio. Semoga aja ya. Oke, kita akan buka lagi 3 kartu dulu. 3 kartu buat Scorpio. Sebentar, kita ulang kembali. Dawai kehidupan kamu di bulan Februari 2024. Ingat ya, ini akan bisa kamu jadikan referensi ataupun inspirasi ya. Ini tidak harus kamu yakin untuk terjadi, tetapi setidaknya kita punya motivasi untuk mewujudkan gitu ya. Oke. Di sini ada flower, ada happiness, luar biasa ya. Jadi di bulan Februari kamu itu akan merasakan kebahagiaan. Kamu akan merasakan diri kamu itu begitu sangat happy kata ya. Bahagia sekali, happiness. Jadi ini juga a change for the better. Kamu akan berubah menjadi lebih baik. Arti kata kamu punya kehidupan dulunya. Sebelum saat ini, sebelum bulan Februari ini, kamu punya kehidupan yang cukup luar biasa, membuat kamu terpuruk. Ya, kecewa, sakit, dikhianati, ditipu dan lain sebagainya. Tetapi di bulan Februari semua itu akan berubah. Keadaan kamu yang tadi terpuruk, menyedihkan dan lain sebagainya, itu akan benar-benar hilang ya. Kok bisa hilang? Ya, kita akan coba lihat pasti ya. Karena ada sedih, ada kecewa, ada bahagia ya. Ada gelap, ada terang. Setelah gelap pasti terbilang terang ya. Setelah hujan akan ada pelangi. Selalu begitu. Setidaknya pelangi ya, kalaupun tidak banjir gitu ya. Oke. Scorpio, kita melihat ya, di sini ada hammocks, taking a vacation physically or mentally. Nah, jadi beberapa dari kamu itu di bulan Februari ada yang menginginkan, aku itu pengen berlibur, aku itu pengen refreshing, aku tuh pengen apa ya, kayak healing gitu ya. Nah, ada ya beberapa dari kamu itu untuk menyembuhkan semua keadaan itu. Arti kata dalam konteks menyembuhkan, ya hilang, sembuh total gitu loh. Setelah mungkin kamu pengen, aku pengen jalan-jalan deh, aku pengen liburan dulu, untuk menghilangkan stresnya aku, depresinya aku. Nah, ternyata mungkin ada beberapa dari kamu itu bisa hilang. Nah, namun jika ada masalah, masalah itu mungkin kalau jika tidak diselesaikan juga tidak akan hilang gitu loh. Kuncinya ya harus diselesaikan, tapi setidaknya kamu sudah meng-upgrade energi positif dalam diri kamu setelah kamu mungkin healing gitu ya. Karena kalau arti dari healingnya sebenarnya sembuh ya dari keadaan yang menyakitkan, kamu tidak akan merasakan lagi kesedihan itu. Arti kata kamu udah totalitas ya sembuh dari semua itu, ya. Nah, jadi aku melihat, kamu itu benar-benar memang mental kamu itu jadi kena gitu ya. Karena terlalu banyak masalah yang kamu hadapi, terlalu banyak problem-problem yang memang tidak bisa kamu selesaikan. Kamu sulit untuk berpikir, tetapi kenyataannya semua itu bisa kamu, selesaikan ya, dan akhirnya inilah yang kamu dapatkan, perubahan hidup kamu lebih baik ya, kebahagiaan yang kamu dapatkan. Nah itu, oke?
Jadi tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha, jika kita benar-benar fight, survive gitu ya untuk hidup kita sendiri. Karena siapa lagi yang akan merubah diri kita kalau bukan kita sendiri, ya kan? Iya kan? Nah, ini ada keren. Ada bid or conception of a child or enterprise. Nah, ini seperti Scorpio. Jika kamu yang sudah menikah nih, sudah lama tidak punya anak, tidak punya keturunan, ya, aku doakan semoga di bulan Februari kamu akan garis merah positif, ya. Semoga ya, amin. Karena ini ada suatu kelahiran kembali. Nah, ini bagi kamu yang sudah menikah. Bagi kamu yang mungkin belum menikah, bukan anak yang harus kamu cari gitu loh. Arti kata pasangan, ya. Semoga kamu akan menemukan pasangan sehingga kamu bisa memulai kehidupan baru di sini. Atau tentang pekerjaan, finansial. Arti kata ada hal-hal baru yang nantinya akan membuat keadaan kamu berubah jauh lebih baik gitu loh. Mungkin hadirnya seseorang yang membawa perubahan pada kamu, ya, sehingga mungkin bisa menaikkan derajat hidup kamu dan lain sebagainya. Ya, ini dia. Semoga ya. Atau beberapa dari kamu yang ada yang membuka usaha bisnis baru, ya. Semoga itu akan berkembang, akan hidup, akan ada pertumbuhan ya. Oke? Ada younger man dealing or relationship with a younger man. Jadi beberapa dari kamu itu pernah atau saat ini terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lebih muda dari kamu. Seseorang ini ya mungkin ya, walaupun mungkin dia lebih muda, tapi dia bisa menyamaratakan energinya dengan kamu. Arti kata dia mungkin juga sudah cukup dewasa. Kenapa? Karena dia hadir. Mungkin dialah yang dikirimkan Tuhan semesta alam untuk kamu untuk bisa merubah kehidupan kamu jauh lebih baik. Ya. Jadi kita nggak bisa mengukur umur seseorang itu begini, segitu, oh dia masih muda, dia masih kekanak-kanakan. Enggak. Ya. Bahkan mungkin orang yang lebih muda itu lebih banyak pengalaman dari kita. Ya. Oke, ini dia. Mungkin ada beberapa dari kamu, inilah seseorang itu mungkin lebih muda dari kamu. Mungkin ada perbedaan sih dengan kamu ya. Tapi perbedaan itu yang membuat kamu dengan dia itu merasa ataupun perbedaan antara kamu dengan dia itu yang membuat hidup kamu berubah. Ya, jauh berubah. Oke. Ini ada quill, ada get back to the basic. Dan akhirnya kamu kembali merasakan kebahagiaan. Di mana yang dulunya ya kamu itu hidup dulunya kamu pernah ya hidup bahagia. Tapi terkadang kebahagiaan kita itu kita salah gunakan. Terkadang kita lupa bersyukur, kita lupa berbuat baik ya, kita lupa berterima kasih gitu ya. Sehingga akhirnya Tuhan mengambil apa yang sudah menjadi milik kita. Kenapa kita tidak bisa menjaganya? Namun, setelah kamu banyak belajar dari masa-masa itu, dari masalah, dari kesedihan dan kekecewaan, itulah yang membuat hidup kamu berubah jauh lebih baik. Karena kegagalan kamu, karena kesedihannya kamu, ya, itu yang membuat kamu berubah. Akhirnya kamu banyak belajar dari situ gitu loh. Ya, akhirnya kamu setelah kamu berubah, kembali kamu merasakan kebahagiaan lagi. Kekecewaan yang tadi begitu sangat berat yang kamu alami, sulit kamu ubah gitu ya. Dan pada akhirnya setelah kamu benar-benar merubah semuanya, itu kembali kamu dapatkan lagi kebahagiaan. Oke? Ini ada dog. Protection from a powerful friend. Nah, dog ini kan anjing ya. Anjing ini dia setia, binatang yang setia sama majikannya. Kalau majikannya udah baik sama dia, dia akan lebih setia dari majikannya. Itulah ya. Jadi ini seolah ada seorang teman yang selalu melindungi kamu. Mungkin saja seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini mungkin lebih muda dan dia adalah seorang teman bagi kamu. Baik itu teman curhat, teman cerita, teman untuk kamu berbagi gitu ya. Arti kata dialah yang bisa memahami kamu. Dan dia juga lah yang bisa merubah hidup kamu. Atau dia adalah seseorang yang dikirimkan oleh semesta untuk bisa merubah semuanya. Ya, kamu akan ketemu dengan teman-teman kamu yang benar-benar tulus. Kamu kenapa ya? Karena kamu juga sudah paham orang-orang toksik ya jauhilah. Dan kamu benar-benar membatasi diri kamu dengan orang toksik. Ternyata setelah kamu meninggalkan orang toksik, disitulah kamu menemukan orang yang tulus. Teman-teman yang setia. Teman-teman yang membangun, mensupport, dan segalanya. Ya, ini dia. Jagalah hubungan ini. Jangan sampai hubungan ini berantakan lagi. Oke? Di sini ada the well, in indecisiveness, allowing your life to rainbow animalistically. Jadi aku melihat ada perputaran roda kehidupan yang kamu alami.
Yang awalnya tadi aku katakan kamu bahagia, lalu mungkin kamu punya masalah, tapi akhirnya kamu kembali kepada kebahagiaan lagi. Jadi selalu akan ada ya, perputaran roda kehidupan itu pasti akan selalu ada. Tapi bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kalau kita itu berada di posisi yang tepat, ya, gitu. Ada clause, be careful, do not take risk. Jadi, dan di sini aku juga melihat kamu harus berhati-hati. Berhati-hati mungkin dalam konteksnya apa? Mungkin dalam memilih teman, memilih pekerjaan, ya, ataupun memilih seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kamu, ya. Intinya berhati-hati aja. Mungkin ya, banyak orang yang terkoneksi dengan kamu sekarang ini, tapi kamu mungkin sulit untuk memilih, menentukan, ya. Nah, sekarang tanyakan ke dalam hati kecil kamu, intuisi kamu, dengarkan intuisi kamu. Ya, mungkin dengan intuisi kamu tajam, kamu bisa menemukan seseorang yang mungkin akan kamu anggap lebih baik begitu. Nah, siapa di antara mereka yang bisa merubah hidup kamu jauh lebih baik? Nah, itulah yang terbaik untuk kamu ya. Tapi kita akan coba lihat di kartu tarot. Seperti apakah ceritanya buat Scorpio? Kita akan coba lihat di sini. Seperti apakah ceritanya buat Scorpio tentang kehidupan kamu? Wow. Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, masih elemen tanah. Gemini, Libra, Aquarius. Ini ada The Lover, ada Gemini, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Scorpio, tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Baik. Di bottom of the deck, aku melihat memang ada kesedihan sih yang kamu alami. Terutama yang kuatnya ini adalah sebuah cinta. Mungkinkah di sini kamu lagi dikhianati? Mungkinkah kamu di sini lagi kehilangan seseorang yang mungkin ditinggal begitu saja? Ya, tetapi dengan kesabaran kamu dan kamu juga bisa menaklukkan keadaan ini, kamu akhirnya menerima sebuah bantuan. Bantuan mungkin langsung dari Tuhan semesta alam. Ya. Ini kamu dibantu untuk keluar dari dasar laut ataupun keluar dari tengah-tengah laut ya dengan menggunakan perahu, karena kamu nggak tahu lagi nih ya, dayung kamu itu jatuh. Bagaimana caranya kamu untuk mendayung perahunya supaya ke tepian. Nah, disitulah akhirnya kamu merasakan ada bantuan dari Tuhan saat kamu benar-benar berdoa, berserah kepada Tuhan ya. Jadi Scorpio, di bulan Februari aku melihat ya banyak perubahan kamu jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Ini di sini juga ada Four of Pentacles. Ini juga menggambarkan keadaan keuangannya kamu yang begitu stuck di sini. Ya, mungkin kamu itu kehilangan kendali, kehilangan ya pekerjaan ataupun kehilangan bisnis ya. Intinya ada stuck di keuangannya kamu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain nih. Tapi semua itu mungkin akan terselesaikan dengan adanya bantuan. Bahkan tempat juga hidup kamu itu terjebak dalam satu keadaan, ya, gitu. Nah, kita kembali kepada Four of Pentacles dan Ten of Pentacles. Dari keadaan kamu yang stuck, perubahan lebih baik. Inilah dia. Sebuah kejayaan kamu, sebuah keberhasilan kamu, kesuksesan kamu, ya. Ini menggambarkan kalau kamu selain memiliki keluarga, memiliki anak, ya, yang tadinya awalnya kehidupan finansial kamu stuck, di sini akan mulai membaik. Di sini mungkin akan mulai stabil, ya. Jadi benar-benar kalau dari segi percintaan ya, aku melihat kamu pernah ya, beberapa dari kamu ya, bukan ini semua ya. Mungkin kamu yang single, kamu itu kayak terjebak dalam satu hubungan cinta yang terlarang, ya. Dan kamu merasa terjebak dalam suatu kondisi itu. Kamu nggak bisa berpikir, untuk meninggalkan sulit, ya, melepaskan sulit, bertahan sakit. Itulah yang kamu rasakan. Sehingga mungkin kamu memilih bahwasanya ya, aku punya pilihan untuk diri aku sendiri, aku harus bangkit. Kamu menyadari hal itu, sangat menyadari sekali, ya. Kamu mulai melakukan sebuah tindakan yang cukup luar biasa. Ada back offense, di mana cinta yang tadi kamu anggap dialah segalanya, kamu sulit untuk melepaskan dia.
kamu beranggapan tidak bisa hidup tanpa dia, ya. Tetapi ternyata itu mudah aja kamu lakukan. Dengan tindakan yang kamu lakukan ini membuat semuanya berubah jauh lebih baik. Apa sih yang kamu lakukan? Di sini ada di High Priestess. Kamu mulai meningkatkan spiritual kamu. Kamu mulai berserah kepada Tuhan. Kamu mulai surrender kepada Tuhan, ya. Sehingga akhirnya semua keadaan kamu itu mulai membaik. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, ya. Disinilah akhirnya kamu mulai bersemangat lagi untuk meninggalkan hubungan ini. Karena kamu tahu, jika aku bertahan dengan hubungan ini, maka aku merasa merugikan diri aku sendiri dan aku membuang-buang waktu aku dengan cinta yang tidak pasti ini. Itu yang kamu pikirkan, ya. Sehingga akhirnya kamu tidak akan terjebak lagi dalam situasi ini. Mungkin ada juga ya, di mana kamu merasa kamu dulu yang sudah menikah. Mungkin suami kamu atau istri kamu itu seperti kayak selingkuh, mengadu ke orang ketiga, ya ini. Dan ternyata itu membuat dia terjebak gitu loh. Membuat dia terjebak dan ternyata ya percuma gitu ya. Dia menyesal gitu. Menyesal aku sudah menjalin hubungan. Menyesal aku sudah mengecewakan pasangan aku. Ternyata nggak ada sedikit pun yang aku dapatkan dari hubungan ini. Yang ada adalah kekacauan dalam diri aku. Ya, emang nggak ada baiknya kalau kita menghadirkan orang ketiga. Karena bahagianya itu hanyalah sesaat. Hanya nafsu yang benar-benar akan terlampiaskan di sini. Ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa akhirnya ya, aku bangkit, aku tidak ingin lagi berada di kondisi ini. Karena percintaan kamu di sini mungkin agak rumit ya. Karena bagi kamu yang sudah punya banyak uang, kamu menghadirkan orang ketiga. Ya, dengan hadirnya orang ketiga inilah akhirnya uang kamu habis. Stuck kamu. Ya, mungkin dibohongi, kamu diminta ini itu, kayak diperas gitu ya. Makanya akhirnya kamu terjebak dalam hubungan itu. Mau tidak mau kamu harus lepaskan. Oke? Nah, disinilah kamu mulai bersurrender, meminta jalan kepada Tuhan, ya, dan kamu mulai melakukan sebuah tindakan, di mana tindakan itu benar-benar akan membuat diri kamu itu berubah, membuat diri kamu itu benar-benar kayak jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, kamu akan bahagia bersama pasangan, kehidupan kamu mungkin dari segi finansial itu akan stabil, ya, semuanya akan mulai membaik, ya. Nah, inilah energi kamu. Jadi ada kehidupan kamu itu di bulan Februari itu akan benar-benar jauh lebih baik. Tapi diri kamu dulu yang benar-benar harus kamu benahi. Diri kamu dulu yang benar-benar harus kamu kayak kuatkan semangat kamu. Jangan kamu lemah, jangan kamu lalai. Apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, kerjakanlah. Jangan kamu tunda-tunda. Karena hal-hal yang kamu tunda-tunda itu akan membuang waktu kamu. Orang-orang nantinya udah pada sukses, kamu masih aja menulis planningnya gitu, sementara orang udah bertindak, mereka udah take action gitu loh. Kamu kapan take actionnya? Nah, itu yang harus kamu lakukan di sini. Oke? Oke, buat teman-temanku Scorpio, apa yang terbaca di sini semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.